Sesi pemakaman Paus Fransiskus digelar hari ini setelah disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Jenazah Paus akan dibawa menuju Basilika Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan. Untuk membahas prosesi pemakaman Paus Fransiskus sudah bergabung bersama kami Pastor Faris Jebada, Pastor Bidang Sejarah Gereja di Roma. Selamat siang waktu Jakarta, Pastor Faris. Selamat siang, Mbak Stefani. Selamat pagi waktu Roma. Baik, Pastor, mungkin bisa digambarkan situasi yang Anda ketahui saat ini. Kita tahu bahwa jarak antara Roma dengan Vatikan tidak terlalu jauh, sehingga mungkin masyarakat di Roma sendiri bisa memantau atau mengikuti bagaimana prosesi pemakaman Paus Fransiskus di sana. Bisa digambarkan bagaimana situasinya, Pastor? Baik, saat ini situasi di Roma cukup padat. Orang dari berbagai negara, terutama negara-negara Eropa dan juga dari berbagai belahan dunia, sudah datang sejak berita kematian Paus, berbondong-bondong datang ke Roma. Menurut berita, saat ini para peziarah umat yang sudah berkumpul sekitar 250 ribu. Juga beberapa kepala negara, ratusan kepala negara dan utusan dari negara-negara. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus tidak hanya sebagai kepala gereja Katolik, kepala umat, tetapi juga Paus Fransiskus adalah kepala negara Vatikan. Sehingga pada saat ini beberapa tokoh penting dunia sudah ada di Roma, seperti kemarin diberitakan Presiden Amerika Serikat beserta keluarga sudah ada di Roma, dan juga kita tahu bahwa utusan khusus dari Indonesia yang terdiri dari mantan Presiden Joko Widodo, juga Bapak Ignatius Johan, Bapak Menteri Natalius, dan Bapak Thomas sudah juga ada di Roma untuk mengikuti perayaan pemakaman atau penghormatan terakhir untuk Paus Fransiskus. Nah, selama hari-hari ini juga di Basilika Santo Petrus berdatangan berbagai tokoh, baik yang ada di Eropa maupun dari belahan dunia lainnya. Sama seperti yang kita ketahui, hal yang cukup menarik tentu saja bahwa Paus Fransiskus itu adalah seorang pencinta bola. Ya. Kita lihat beberapa hari yang lalu, klub ibu kota Lazio dan AS Roma, anggota-anggotanya juga datang berkunjung, datang melayat Paus Fransiskus. Itu juga hal yang cukup menarik yang diperhatikan oleh media sebagai seorang pencinta bola. Ya, beberapa klub ibu kota di Roma juga datang mengunjungi beliau. Saat ini, seperti kita saksikan di layar televisi, ada begitu banyak umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, dan diperkirakan juga dalam proses pemindahan atau perarakan jenazah Paus Fransiskus menuju Basilika Santa Maria Maggiore, diperkirakan juga banyak umat yang akan mengikuti atau berada di sekitar pinggiran jalan menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Oke, baik. Pastor Faris, kita tahu bahwa peti jenazah Paus Fransiskus telah disegel jelang pemakaman. Kita ingin mendengarkan bagaimana kemudian Anda bisa memberikan pandangan atau pemandangan pada kami terkait dengan hal ini. Sesuai dengan wasiatnya bahwa Paus Fransiskus meminta untuk tidak dimakamkan di Vatikan, namun di luar Vatikan, yaitu di Santa Maria Maggiore, kemudian disemayamkan di depan altar Confessio di dalam peti jenazah kayu sangat sederhana, dibungkus dengan kasula merah dengan mitra putih dan juga rosario digenggam di tangannya. Apakah memang ini tradisi yang lazim memang dilakukan untuk pemakaman Paus? Bagi Vatikan, pemakaman seorang paus adalah hal yang sangat penting, sehingga selain dia tetap mempertahankan tradisi yang ada yang sudah dipeliharanya ribuan tahun, tetapi juga di sisi lain Vatikan tetap menghormati wasiat yang telah diberikan oleh Paus Fransiskus, terutama saat proses pemakamannya. Kita tahu bahwa seorang paus ketika meninggal, dia menggunakan busana-busana tertentu yang tentu juga syarat akan makna. Misalnya menggunakan topi mitra putih sebagai lambang otoritasnya, sebagai paus, kemudian kasula merah sebagai lambang pengorbanan, lambang kemartiran,
bahwa hidupnya telah diberikan untuk gereja, untuk pelayanan sampai ia mati. Kemudian juga pallium yang diletakkan di leher, itu juga dibikin sangat sederhana, berbeda dengan pallium dari para pendahulunya. Kemudian yang sangat menarik bagi media, terutama juga bagi umat, ialah sepatu yang dikenakan oleh Paus Fransiskus. Para paus sebelumnya biasanya menggunakan sepatu merah sebagai lambang kekuasaan, sebagai lambang otoritas, sepatu berwarna merah. Nah, Paus Fransiskus di dalam peti jenazah, sebagaimana kita lihat, itu menggunakan sepatu hitam bekas. Ya, itu juga memperlihatkan sikap kesederhanaan, memperlihatkan juga sikap kerendahan hati yang seorang Fransiskus sampai akhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia memperlihatkan kesederhanaan, ya. Oke, kesederhanaan itu yang kita ambil dan kita ingat pertama kali dari sosok Paus Fransiskus. Pastor Faris, kalau kita berbicara mengenai tradisi, tidak hanya tradisi mengenai pemakaman, namun juga mungkin tradisi yang dibawa oleh Paus Fransiskus, tidak sedikit sebenarnya praktik tradisi yang ditinggalkan atau berbeda dari para pendahulunya. Untuk pemakaman Paus Fransiskus sendiri misalnya, apakah ini kemudian sebenarnya memang diperbolehkan peti jenazah yang seharusnya, koreksi kalau saya salah, dari timah, kemudian cemara dan juga kayu ek, namun Paus memilih peti yang sangat sederhana untuk pemakamannya, tidak diletakkan bahkan di atas tempat atau panggung tinggi. Begitu juga penyederhanaan upacara pemakaman yang kalau kita tahu dari para pendahulunya atau paus sebelumnya, mungkin upacara pemakamannya prosesinya agak lebih panjang, kemudian agak sedikit lebih rumit. Apakah memang tradisi-tradisi seperti ini memang diperbolehkan, Pastor Faris? Ya, sebenarnya Paus Fransiskus tidak menghilangkan tradisi, tetapi sebenarnya dia ingin meminimalisir tradisi yang menurut Fransiskus cukup lama. Tetapi lebih dari itu, motivasi kenapa dia meminimalisir tradisi itu ialah untuk memperlihatkan aspek kesederhanaan, simplisitas dari seorang paus. Bahwa bagi Fransiskus, paus adalah seorang gembala. Sebagai seorang gembala, aspek utama yang diperlihatkan adalah kesederhanaan. Nah, karena itu beberapa tradisi, misalnya para paus terdahulu ketika meninggal, ya diletakkan di atas katafalko di depan altar utama Santo Petrus, supaya umat bisa melihat secara utuh jenazah paus. Tetapi Paus Fransiskus memilih untuk diletakkan di dalam jenazah. Kita tahu bahwa seseorang yang diletakkan di atas katafalko itu gambaran dari seorang pangeran, gambaran dari seorang raja yang meninggal. Supaya apa? Supaya umat dapat melihat jenazah. Tapi Paus Fransiskus memilih untuk melakukannya dengan cara yang sederhana. Nah, yang menarik juga adalah pemilihan peti jenazah. Ya. Biasanya seorang paus itu menggunakan 3 bagian peti jenazah. Tetapi Paus Fransiskus memilih untuk hanya menggunakan 1 bagian dari kayu cemara. Nah, yang menarik tadi malam di dalam proses penutupan peti jenazah juga kita lihat bahwa Vatikan, tentu saja otoritas Vatikan tentu saja tidak ingin meninggalkan seluruh tradisinya. Kita lihat tadi malam jenazah Paus Fransiskus juga tetap dilapisi, ditutup dengan metal seng. Dia setelah jenazah Paus Fransiskus kemudian baru ditutup untuk penutupan terakhir dengan lapisan kayu. Tetapi tentu saja punya tujuan, punya arti supaya jenazah atau bagian tubuh dari Paus Fransiskus tetap terjaga, tetap terawat, dan juga hal-hal yang ada di dalam peti jenazah itu juga tetap terawat. Kita tahu bahwa tadi malam itu telah dilakukan ritus upacara khusus untuk penutupan peti jenazah yang berlangsung pada pukul malam waktu Roma. Oke, baik. Pastor Faris, karena tadi Pastor Faris sebelumnya sudah sedikit menyinggung mengenai sepatu hitam. Kita berbicara mengenai citra kepausan. Kita ingat sebenarnya pada 2013 paus atau sepatu dari Paus Fransiskus itu pertama kali menarik perhatian hanya 24 jam setelah kemudian ia terpilih menjadi paus. Pada saat itu New York Times
juga bahkan memberikan catatan melalui sepatu hitam yang ia kenakan, sehingga mencatat ada pergeseran dalam citra kepausan kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan pendahulunya, yaitu Benediktus ke-16. Kemudian yang semakin mungkin membuat masyarakat, tidak hanya umat Katolik tapi juga masyarakat di seluruh dunia merasa dekat dengan Paus Fransiskus, selain karena kesederhanaan. Kita tahu bahwa sosok Paus Fransiskus adalah paus pertama yang tampil di halaman atau di sampul halaman majalah Rolling Stone. Bahkan oleh Esquire dinobatkan sebagai pria berpakaian terbaik tahun 2013. Pastor Faris, mungkin Anda juga bisa memberikan pandangan kepada kami, para pemirsa CNN, bagaimana kemudian ada pergeseran dari citra kepausan dari sosok Paus Fransiskus kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan pendahulunya. Tentu saja kita tahu bahwa busana seorang paus itu memiliki standar tertentu dan sudah diatur dalam protokol Vatikan. Tetapi bahwa seorang paus juga dapat mengubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dalam kasus seperti ini, Paus Fransiskus ingin mengubah, ingin mengganti apa yang telah ditetapkan oleh protokoler sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam arti, sepatu hitam yang dikenakan oleh Paus Fransiskus itu memberi tekanan, memberi semacam poin untuk memperlihatkan aspek kesederhanaan. Karena biasanya para paus itu menggunakan sepatu putih sebagai simbol. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai, di masa lalu dia sebagai raja. Tetapi Paus Fransiskus menggunakan sepatu hitam yang lusuh, sepatu hitam bekas, bahkan juga ya, jarang diganti. Kita lihat ketika dia berkunjung ke Indonesia juga itu yang diperhatikan oleh media, sepatu hitam lusuh, sepatu hitam bekas yang digunakan oleh Paus Fransiskus. Nah, apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah Paus Fransiskus semasa masa kepausannya, dalam masa kepausannya ia ingin memperlihatkan aspek kesederhanaan, aspek kerendahan hati. Dan aspek inilah yang kemudian membingkai, mewarnai seluruh apa yang telah dia programkan, apa yang dia lakukan, terutama di dalam memimpin 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai seorang paus Jesuit, ya kita tahu bahwa Paus Fransiskus adalah seorang dari keluarga Jesuit, Serikat Yesus. Tentu saja spiritualitas Ignatian, spiritualitas Jesuit juga sangat memberi pengaruh yang kuat dalam diri seorang Fransiskus, seorang yang memiliki determinasi yang sangat kuat. Tetapi lebih dari itu, di dalam diri seorang Jesuit ini, di dalam diri seorang Paus Fransiskus, ia memiliki sebuah pilihan yang jelas. Pilihan yang jelas di masa kepausannya. Dan pilihan yang jelas itu adalah ada di dalam sikapnya, ada di dalam namanya. Fransiskus, yang sederhana, orang yang rendah hati. Nah, di sanalah sikap keberpihakan yang jelas itu ditampilkan oleh Fransiskus semasa dia menjadi paus. Kita tahu bahwa pertama kali Fransiskus sebagai paus itu dia keluar ke Pulau Lampedusa, tempat para imigran. Itu diterima di dekat Italia. Nah, hal yang menarik adalah ketika dia setelah hari Kamis Putih, beberapa hari sebelum kematian, apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Paus Fransiskus untuk terakhir kali meminta protokoler Vatikan untuk pergi mengunjungi para narapidana di Regina Coeli di Roma. Kita bisa lihat dua peristiwa, dua momen itu. Yang pertama mengunjungi para imigran di tahun 2013, di tahun 2025 dia mengunjungi. Oke, baik. Di Regina Coeli. Nah, itulah yang kemudian memberi tekanan, membingkai seluruh warna kesederhanaan, keberpihakan Paus Fransiskus yang jelas untuk orang-orang miskin. Baik, Pastor Faris, sambil mungkin nanti Anda bisa menambahkan dan juga mengomentari apa yang terjadi di Vatikan pada saat ini. Kita tahu di gambar sebelumnya nampak beberapa kepala negara, pemimpin negara, anggota kerajaan juga sudah hadir di Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir, mengiringi pemakaman Paus Fransiskus. Seperti yang Anda
simak atau yang Anda saat ini lihat di layar. Pastor Faris, kalau kita melihat juga bagaimana sosok Paus Fransiskus yang kita tahu sekarang bahwa memiliki kedekatan emosional, kemudian perhatian terhadap kondisi Gaza hampir setiap malam, tidak luput Paus Fransiskus menanyakan kabar, menelpon melalui telepon ya, untuk menanyakan bagaimana kabar di Gaza, kemudian memberikan dorongan-dorongan kemanusiaan bagi masyarakat yang ada di Gaza. Bagaimana Anda kemudian melihat cerminan dari apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus terhadap Gaza ini? Baik, tentu saja kita tahu bahwa Paus Fransiskus memberi penekanan yang sangat signifikan berkaitan dengan perdamaian ini. Tidak hanya di Gaza, tetapi juga kita tahu bagaimana perhatiannya terhadap perang di Ukraina. Kita tahu beberapa kali Paus Fransiskus juga ke Ukraina dia telah mengirim mobil ambulans, juga beberapa perang lain di belahan dunia yang lain, seperti di Afrika, kemudian juga di Asia. Dan teristimewa, Paus Fransiskus tentu saja menaruh perhatian yang sangat khusus untuk perdamaian di Israel dan di Gaza. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Paus Fransiskus selalu memberikan perhatian setiap malam, menelepon komunitas-komunitas Kristen di Gaza yang tentu saja selalu menjadi korban dari peperangan. Yeah. Nah, seperti yang saya sudah katakan bahwa pilihan dan keberpihakan Paus Fransiskus itu sangat jelas. Ya. Keberpihakan pada orang-orang pinggiran, orang-orang yang menjadi korban, orang-orang miskin, kaum imigran. Karena itu menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang lumrah ketika Paus Fransiskus memutuskan atau selalu melakukan kebiasaan untuk mendekati orang-orang seperti ini, kelas-kelas sosial seperti ini. Dan inilah yang juga menjadi kebaruan bagi gereja Katolik, bagi seorang pemimpin gereja Katolik yang memberikan penekanan yang begitu khusus, penekanan yang begitu spesial untuk orang-orang miskin, untuk korban-korban perang, untuk para imigran. Nah, beberapa media di Italia terutama juga berkomentar, ya ini barangkali juga bagian dari diri Fransiskus sendiri, karena kita tahu Paus Fransiskus adalah bagian dari keluarga imigran Italia yang bermigrasi ke Argentina. Artinya pengalaman-pengalaman itu juga menjadi bagian dari pengalaman Paus Fransiskus sendiri. Sehingga dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi imigran, bagaimana rasanya menjadi orang kecil, bagaimana merasakan sebagai orang yang berada di pinggiran, dan itu yang kemudian dia bawa ketika dia menjadi pemimpin gereja tertinggi di dunia. Sehingga beberapa komentator mengatakan saatnya gereja dilihat oleh Paus Fransiskus tidak lagi dari utara ke selatan, tetapi gereja Katolik sekarang dilihat oleh Paus Fransiskus dari selatan ke utara, dari negara dunia ketiga ke negara dunia pertama. Ya, kurang lebih itu dinamika yang dapat kita tafsirkan, dapat kita refleksikan dari tindakan-tindakan Paus Fransiskus. Baik, Pastor Faris dan juga pemirsa CNN, ini adalah kondisi terkini di dalam Vatikan. Presiden Amerika Serikat ada Donald Trump beserta Melania Trump saat ini sudah berada di Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Dalam catatan kami, setidaknya ada 50 pemimpin negara, kemudian 10 anggota kerajaan yang hadir mengikuti jalannya pemakaman Paus Fransiskus pada hari ini. Ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian juga ada Presiden Emmanuel Macron, kemudian Perdana Menteri Belanda, Presiden serta Kanselir Jerman, anggota kerajaan pun yang sudah hadir di Vatikan, antara lain ada putra mahkota kerajaan Inggris, ada Pangeran William, kemudian Ratu Denmark, Raja Spanyol. Dijadwalkan juga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres juga akan hadir. Dan untuk Indonesia sendiri, Presiden Prabowo Subianto mengutus mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk berada di Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Dan kembali bergabung bersama kami ada Pastor Faris
Pastor Faris, jika Anda juga melihat di layar apa yang terjadi di Vatikan pada saat ini, sejumlah kepala negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Kemudian kita memang mendengar ada eh, bunyi dari lonceng. Mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih detail lagi terkait dengan tradisi pemakaman Paus Fransiskus, kemudian bagaimana peti jenazah Paus Fransiskus saat ini diletakkan. Selamat siang ya. Tadi malam jam 8 waktu Roma telah diadakan ritus penutupan peti jenazah Paus Fransiskus. Tentu saja ini adalah ritus yang sangat penting, juga ritus yang telah dipertahankan, dihidupi, dipelihara oleh gereja sejak ribuan tahun. Dan yang menarik dari ritus ini adalah dua hal. Yang pertama, pada ritus ini itu pemimpin upacara, seorang kardinal menutup wajah Paus Fransiskus dengan sebuah kain putih. Kemudian setelah itu mereka menempatkan di dalam peti jenazah Paus Fransiskus itu beberapa koin yang dicetak selama masa kepausannya, kemudian beberapa medali yang memperlihatkan lambang kepausannya, dan juga yang paling penting adalah pemimpin upacara di dalam ritus ini menempatkan di dalam sebuah tabung logam apa yang disebut sebagai rojito. Nah, rojito, apa itu rojito? Rojito itu adalah sebuah pergamen, sebuah kertas yang berisi secara singkat, secara pendek, itu riwayat hidup Fransiskus. Ya, mulai dari kecil, dan tetapi juga terutama di dalamnya ditulis semua dokumen-dokumen, pokok-pokok pikiran, surat-surat Fransiskus selama dia menjadi paus. Semua hal yang berhubungan dengan Paus Fransiskus selama hidupnya, itu semua ditulis, ditempatkan di dalam apa yang disebut sebagai rojito. Dan juga yang paling penting, di dalam rojito itu juga dijelaskan bagaimana proses kematian menjelang akhir hayat Paus Fransiskus. Nah, tadi malam yang berpartisipasi di dalam ritus ini itu dihadiri oleh para kardinal, dan ritus ini dipimpin langsung oleh Camerlengo Kardinal Farel, Kevin Farel. Juga di antara mereka hadir Imam Besar Basilika Santo Petrus Kardinal Mauro Gambetti, kemudian juga mantan Sekretaris Negara Pietro Parolin. Kurang lebih seperti itu ritus yang tadi malam sudah dilakukan, ritus penutupan peti jenazah Paus Fransiskus. Baik, Pastor Faris, mungkin Anda juga bisa menjelaskan terkait dengan jalannya prosesi pemakaman, kemudian dari misa pemakaman Paus Fransiskus. Dalam catatan saya ada beberapa urutan terkait dengan misa pemakaman ini, ada pembacaan teks liturgi, kemudian ada homili atau khotbah, doa universal dalam beberapa bahasa, kemudian ada konsekrasi roti dan anggur, ada ekaristi. Mungkin Anda bisa lebih detail lagi untuk menjelaskan nantinya apa yang akan kita lihat dari misa pemakaman Paus Fransiskus. Perayaan pemakaman secara liturgis berlangsung secara umum, dalam arti sama seperti perayaan liturgis lainnya, tetapi menjadi khas dalam perayaan liturgi kali ini karena apa? Karena pemberkatan jenazah, pemberkatan peti jenazah yang nantinya kemudian akan dibawa dihantar ke Basilika Santa Maria Maggiore, sama seperti urutan-urutan perayaan liturgis lainnya. Untuk seorang yang telah meninggal, pada perayaan liturgi kali ini juga tidak ada sesuatu yang berbeda, yang sangat signifikan yang berbeda pada proses pemakaman Paus Fransiskus. Sebagaimana kita lihat bahwa setelah perayaan liturgi yang menurut perkiraan berlangsung kurang lebih 2 jam, kemudian ada proses khusus pemberkatan peti jenazah, kemudian diikuti oleh beberapa ritus khusus pengangkatan peti jenazah ke dalam mobil jenazah yang kemudian akan berjalan dengan rombongan yang kecil, dengan rombongan yang sederhana, sama seperti yang telah dirilis oleh otoritas Vatikan,
bahwa di dalam rombongan ini tidak begitu banyak, bahkan para kardinal juga dibatasi. Hanya orang-orang dekat Paus yang ikut di dalam rombongan pemakaman Paus Fransiskus. Di antaranya sekretaris pribadi, kemudian pemimpin upacara, dan juga anggota-anggota keluarga Paus Fransiskus. Sehingga para umat juga bisa berkumpul di sisi jalan menuju gereja Basilika Santa Maria Maggiore. Oke, Ya. baik. Pastor Faris, pemakaman nantinya akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell selaku Karmelenggo Vatikan, akan berlangsung kabarnya secara tertutup untuk publik. Apakah akan seperti ini? Kemudian mengapa? Apakah memang ini sesuai dengan tradisi? Kemudian di catatan saya pada pukul 1 siang atau pukul 13 waktu setempat, peti jenazah nantinya akan diperkirakan tiba di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana akan disambut oleh sekelompok dalam tanda petik orang miskin dan membutuhkan. Apa kemudian yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait dengan hal ini? Pada tahun 2022, Paus Fransiskus telah meminta kepada salah seorang kardinal untuk mempersiapkan proses pemakaman. Berarti hampir 3 tahun yang lalu. Sama seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, Paus Fransiskus adalah orang yang sederhana. Dan di dalam wasiatnya juga, Paus Fransiskus ingin memperlihatkan kesederhanaan itu sampai akhir hayat, bahkan sampai tempat penguburan. Para jurnalis pers Italia mengatakan Paus Fransiskus ingin ditemani oleh orang-orang miskin sampai di tempat pemakamannya. Karena itu otoritas Vatikan pada saat ini telah mempersiapkan tempat khusus di sekitar Basilika Santa Maria Maggiore, terutama untuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin dan orang-orang berkebutuhan khusus, juga para imigran, akan diberi tempat khusus untuk proses pemakaman Paus di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan sama seperti pemakaman-pemakaman Paus sebelumnya, proses pemakaman Paus juga sangat berlangsung secara tertutup. Bagi kita, bagi umat, dapat mengikuti proses ini melalui televisi. Saat ini pemerintah Italia bekerja sama dengan otoritas Vatikan telah menampilkan atau menyebarkan beberapa kamera layar-layar besar di sepanjang jalan-jalan di kota Roma. Artinya supaya dari jalan-jalan itu juga umat bisa melihat secara langsung proses pemakaman Paus Fransiskus di Santa Maria Maggiore, yang tentu saja dia minta dimakamkan secara sederhana. Nah, ini juga yang menarik. Karena apa? Karena umumnya di atas makam para paus itu ditulis Pontifex, artinya paus yang tertinggi. Tetapi Fransiskus mengatakan cukup ditulis Fransiskus. Oke, baik. Biasanya selalu ditulis, misalnya para paus terdahulu, Benediktus ke-16 atau Yohanes Paulus II, diberi simbol atau diberi jabatan Pontifice Pontifex. Tetapi Fransiskus menghilangkan simbol itu, menghilangkan jabatan itu, cukup dengan tulisan Fransiskus. Baik, Pastor Faris, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan kembali usai jeda. Kita masih akan melihat di Vatikan bagaimana jelang pemakaman Paus Fransiskus yang akan diperkirakan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Breaking News CNN Indonesia.